karuniakan kepada kita pagi hari ini kesehatan juga kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, dan juga bapak-bapak yang mendengarkan, insyaallah pada pagi hari ini mari kita merapat mendekatkan kepada sumber suara. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nanti ilmu dan juga keberkahan dari majelis ilmu ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kami ingin bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berasal dari titik terendah hidupnya sampai orang yang dirindukan di Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namanya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah Al-Habsyi, beliau berasal dari Habasah atau Ethiopia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari pimpinan Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbudakan atau bahasa kitonyo kini Bapak Ibu, tapi beda. Kalau kini kan ART, asisten rumah tangga, tapi beda Bapak Ibu. Kalau budak ini sama dengan awak membali hewan, kadi awak pangan bisa, kati kau ndak baguna jual ke orang lain, milik awak seutuhnya. Tapi kalau ART itu kerjasama, awak meminta jasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di Makkahul Mukarramah, mulai beliau sampaikan, maka Bilal bin Rabah itu termasuk sahabat, termasuk yang mau menerima Islam di pertama Rasulullah berdakwah, selain dari Ali bin Abi Thalib, selain dari sahabat-sahabat lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Bilal bin Rabah itu menerima Islam sebagai agama yang dia anut, maka Umayyah bin Khalaf mulai mendengar berita tersebut. Maka ketika dia mendengar berita tersebut, dia cari langsung Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah sedang berada di belakang rumah Umayyah bin Khalaf, kemudian si Umayyah bin Khalaf tadi menarik majarat Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, apakah engkau sudah menerima ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu? Dengan keimanan yang kuat, Bilal bin Rabah menjawab, benar wahai Tuhan, saya sudah menerima Islam sebagai agama saya. Kemudian tidak ambil diam, Umayyah bin Khalaf menyuruh para prajuritnya untuk menarik Bilal bin Rabah ke tengah-tengah padang pasir. Bapak Ibu, ini adalah ujian pertama yang diterima oleh Bilal bin Rabah ketika menerima Islam. Ketika beliau ditarik oleh Umayyah bin Khalaf dan disaksikan oleh penduduk Mekah, kemudian beliau disuruh untuk berbaring di padang pasir yang sangat panas. Kita bayang Bapak Ibu, padang pasir yang sangat panas, sangat tandus, beliau disuruh untuk berbaring, menelentangkan badannya dan diangkat batu di atas badannya, diletakkan di atas badannya ini Bapak Ibu, batu yang sangat besar. Kemudian Umayyah bin Khalaf menyampaikan, wahai Bilal, kalau kamu masih mau hidup, maka tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu, kembalilah ke ajaran yang sebelumnya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Maka apa yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah, dan ini menjadi ikonik
Ikonik maksudnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Bilal bin Rabah menjawab, ahadun ahad, ahadun ahad, Allah yang Maha Esa. Yang satu itu yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin disiksa lagi Bapak Ibu. Ini diterik matahari Bapak Ibu. Semakin disiksa lagi, dipaksa Bilal bin Rabah dan diancam untuk dibunuh. Apa jawab Bilal bin Rabah lagi? Ahadun ahad, ahadun ahad, bahwa Allah lah yang Maha Esa. Dia sudah berikrar dan bersyahadat ke agama Islam, dan dia akan tetap berpegang teguh terhadap agama yang dianut tersebut, akan tetap menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyiksaan itu Bapak Ibu berlangsung beberapa jam di tengah terik matahari. Kemudian Abu Bakar lewat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, termasuk sahabat yang awal-awal menerima agama Islam. Maka Abu Bakar lewat dari penyiksaan tersebut. Lalu beliau menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf, saya ingin membeli budak yang engkau siksa tersebut. Saya ingin mempekerjakannya. Kemudian datanglah tawaran dari Abu Bakar kepada Umayyah bin Khalaf. Dia menawarkan 50 dirham. Dan itu ditolak oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar menaikkan lagi tawarannya sampai kepada 100 dirham. Kemudian baru dilepaskan Bapak Ibu. Bilal ini dilepaskan oleh Umayyah bin Khalaf dan tidak lagi menjadi budaknya dan menjadi milik daripada Abu Bakar. Sebenarnya Abu Bakar tidak mencari budak, tapi menjadi milik Abu Bakar karena Abu Bakar ingin membebaskan Bilal bin Rabah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dakwah sudah dibolehkan terang-terangan. Sebelumnya kan apa Bapak Ibu? Dakwah Rasulullah di awal-awal di Mekah itu sembunyi-sembunyi. Kok kini Bu dari pintu ke pintu, lai amwa masuk ke agama Islam, iko. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah itu memperjuangkan dari kecil Bapak Ibu. Dari penduduk Mekah di Quraisy itu, Rasulullah berjalan rumah ke rumah, bertemu dengan orang, mendakwakan Islam secara sembunyi-sembunyi. Setelah para sahabat sudah banyak Bapak Ibu, Rasulullah berdakwah terang-terangan. Salah satu dakwah terang-terangannya adalah ketika Bilal bin Rabah disuruh oleh Rasulullah untuk azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah ini suaranya sangat luar biasa, jernih, tangkas, dan kemudian suaranya sangat tinggi. Jadi di masa Rasulullah tidak ada pakai mic Bapak Ibu. Jangan dibayangkan pakai mic, tidak ada. Tapi Bilal bin Rabah Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Dan di situ orang-orang di sekitar Mekah tercengang, terkejut. Apa ini? Apa ini? Kemudian orang berkumpul dan melihat bahwa Bilal bin Rabah telah azan, dan banyak orang yang menerima Islam pada saat itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan itu poin yang ingin kami sampaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menuntaskan misi kenabiannya selama di dunia, maka beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi, imam kita tadi, Ustaz Fudail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum.
wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kemudian Allah sampaikan, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat dan atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW di menjelang wafatnya, seketika itu keadaan di Mekah Al-Mukarramah seperti berkabung. Ketika Rasulullah masih sakit, Bapak Ibu, rasul-rasul para sahabat di lingkungan Mekah itu indah ada gairah hidupnya, Bapak Ibu, karena Rasulullah sedang sakit. Ketika terdengar Rasulullah telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, telah wafat, maka para sahabat Abu Bakar, Umar, Bilal bin Rabah dan lainnya, mereka berlari untuk melihat berpulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meneteskan air mata dengan seseduh-seduhnya, menangis dengan setangis-tangisnya. Tidak terbayangkan oleh mereka sosok yang mulia Rasulullah SAW telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diingat ketika Umar bin Khattab mendengar kabar meninggalnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu mengangkat pedangnya. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah telah wafat? Siapa yang berani menyebarkan berita yang tidak benar ini? Rasulullah masih hidup. Kece Umar bin Khattab, saking kecewanya Bapak Ibu. Kemudian Umar bin Khattab diingatkan oleh Abu Bakar melalui ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu adalah rasul sebagaimana rasul-rasul yang telah Allah kirimkan kepada umatnya. Kemudian termasuklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah tadi. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah izin kepada Abu Bakar yang menjadi khalifah pada saat itu. Apa Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bilal? Wahai Abu Bakar, saya izin tidak berada di Madinah ini lagi. Saya izin tidak berada di sini lagi. Saya akan kembali ke Syam, ke Habasah, karena saya tidak sanggup lagi berada di sini karena terbayang-bayang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak terbayang oleh Bapak Ibu. Kok awak mungkin ada keluarga yang meninggal lain terasa pada itu Nabi Bu. Kok mungkin awak terbayang mencari ikut sebab awak dulu disiko sampai mangopinyo, disiko sampai ikonyo, disikonyo karajo. Dan itu yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Ketika dia pergi ke masjid, maka menetes air matanya. Ketika dia berjalan di jalan yang pernah mereka lewati dengan Rasulullah SAW, menetes air matanya. Maka dia izin kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada masa itu, wahai Abu Bakar, saya izin untuk kembali ke Syam. Saya tidak sanggup lagi untuk di Madinah ini. Kemudian diizinkan oleh Abu Bakar, Bapak Ibu, kembali ke negerinya. Setelah tinggal beberapa lama di negerinya, maka Bilal bin Rabah didatangi oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Wahai Bilal, kenapa kamu tidak lagi kembali ke negeri yang kita sama-sama perjuangkan dahulu? Wahai Bilal, kenapa kamu tidak mau azan lagi di negeri itu? Kenapa kamu tidak menziarahi saya, wahai Bilal? Maka dalam mimpi itu, Bapak Ibu, Bilal menangis terseduh-seduh
karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bangun, Bilal bin Rabah langsung bersiap-siap untuk kembali ke Madinah. Ketika bertemu di Madinah, kembali ke Madinah bertemu dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan Husain. Dan kembali Bilal bin Rabah ini meneteskan air matanya. Kembali Bilal bin Rabah ini tidak sanggup melihat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hasan Husain itu menemui Bilal bin Rabah. Wahai paman, kenapa kamu tidak mau azan lagi? Azanlah untuk kami ingin mendengar suaramu kembali. Maka pada saat itu Bilal bin Rabah naik kembali ke atas Ka'bah. Sebelum beliau mengumandangkan azannya, beliau meneteskan air mata bercucuran yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dengan terbayang kerinduannya ketika dia ingin azan, Bapak Ibu, selama hidupnya Rasulullah SAW, ketika beliau ingin azan, beliau selalu menanyakan kepada Rasulullah. Beliau selalu melihat ke belakangnya, apakah Rasulullah sudah mempersilahkannya untuk azan. Karena ketika sudah masuk waktu, beliau lihat ke belakang, Rasulullah akan mempersilahkan. Bilal, silahkan azan, kata Rasulullah. Tapi dia melihat ke belakang, tidak ada Rasulullah yang menyuruhnya lagi untuk azan. Maka air matanya tidak tertahankan. Kalau Bapak Ibu membayangkan kisah yang luar biasa ini, kita tidak akan sanggup mendengarkan, membayangkan bagaimana perasaan Bilal bin Rabah pada saat itu. Maka Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dengan suara yang luar biasa. Beliau mengumandangkan azan dengan tangisan, dan kemudian seluruh seantero Madinah itu menangis mendengar Bilal bin Rabah kembali azan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cintanya para sahabat yang dulu menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hari ini sebagai umatnya, bagaimana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada kerinduan dalam hati kita ketika mendengar tentang Nabi Muhammad, ketika mendengar sejarah perjuangan Nabi Muhammad, ketika mendengar keluarga beliau? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menjadi Rasulullah, menjadi penyampai risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu syair yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh penduduk Yaman. Apa itu Bapak Ibu? Sering kita dengar, lau kana bainanal habib, kalaulah Rasulullah itu yang tercinta itu masih ada di sekitar kita, ladanal qasi wal qarib, maka yang jauh dan yang dekat itu akan langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita kembali koreksi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan memperbanyak sholawat. Sholawat ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat apapun itu bentuk solawatnya. Dan jangan Bapak Ibu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak tren sekarang Bapak Ibu. Tren apa? Kok nio sesuatu di bacaan solawat, kok nampak untuk bacaan solawat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena sejatinya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita menginginkan syafaat dari beliau, menginginkan bertemu dengan beliau, menginginkan dikumpulkan dengan beliau nanti di surganya Allah.
bukan kita menjadikan salawat itu untuk mencari keduniaan. Karena do kini di TikTok dia po Bapak Ibu ajaran-ajaran kok nio oto Rubicon baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita membaca salawat karena kerinduan kita kepada Rasulullah dan juga keinginan kita disatukan dengan beliau di surganya nanti dan bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat tangguh, sahabat-sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, yang dikisahkan dalam kehidupannya memperjuangkan agama Allah dan habis-habisan untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Bapak Ibu sekelumit kisah dari Bilal bin Rabah yang menjadi pemercik semangat kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan Bapak Ibu kita belum diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jangan-jangan Bapak Ibu kita tidak benar-benar mencintai Rasulullah. Kita hanya berdusta dengan lisan kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, tapi di hati kita sebenarnya belum mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga meringankan lidah kita untuk bersalawat. Terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan jumlah donasi kita selama beberapa hari dari hari Selasa sampai hari Jumat untuk sumbangan Galodo, yaitu alhamdulillah terkumpul sebesar Rp5.290.000. Rp5.290.000. Mudah-mudahan Bapak Ibu setiap rupiah yang Bapak Ibu berikan menjadi limpahan pahala dan kemudian menjadi jalan untuk rezeki yang lebih dari Allah lagi untuk kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.